Zombie Apocalypse. Halo teman-teman, sebelum kita menonton videonya, saya di sini hanya memberitahu bahwa video ini hanya untuk latihan saja. Jadi jika ada kesalahan atau keliruan, silakan kalian tinggalkan komentar di bawah ya. Kuy, kita lanjut menonton videonya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya, kemudian Anda memperkenalkan diri Anda. Baik, perkenalkan, nama saya Untung Prayogo, panggil saja saya Bapak Untung. Baik, sekarang giliran Anda memperkenalkan diri. Silakan tanpa tunjuk, ayo siapa duluan? Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Anissa. Ya, baik, Anissa. Kemudian saudara? Perkenalkan, nama saya Andi Kurniawan, biasa dipanggil Andi, Pak. Oke, Anissa, Andi. Baik, oke. Selanjutnya sebelum kita masuk lebih jauh lagi, Bapak ada sedikit game sederhana nih. Namanya itu tes konsentrasi. Nah, jadi Bapak akan membagi dua kalian. Si Anissa ini nama-nama tumbuhan dan si Andi nama-nama hewan. Nah, ketika saya menyebutkan nama-nama tersebut, contohnya nama hewan, nanti kan tangan kalian seperti ini ya, tangan kalian seperti ini. Nah, ketika saya menyebutkan nama-nama hewan, nah nama hewan yang saya sebutkan itu boleh memukul tangan temennya sampai kena. Jika tidak terkena, ya berarti si Andi gagal. Jika kena, berarti Anissa gagal. Nah, baik, langsung saja. Andi dan Anissa silakan berdiri di sini di sebelah kanan saya. Nah, baik. Jadi tangan kalian seperti ini ya. Nah ya. Nah, nanti kita percobaan dulu biar nanti kalian paham gitu kan, nggak salah paham. Nah, jadi ketika saya menyebutkan nama-nama hewan seperti kucing, ayam, ataupun kura-kura, nah berarti si Andi ini berhak secepat mungkin memukul tangannya Anissa. Nah, nanti kalau Andi berhasil mengenai tangannya Anissa, berarti Anissa gagal. Nanti kita ulangi lagi. Nah, sebaliknya jika saya menyebutkan nama-nama tumbuhan, nanti baru Anissa berhak memukul tangan si Andi sampai kena. Kita percobaan dulu ya, ayo persiapan tangannya. Oke, nah, baik, konsentrasi penuh ya. Kucing. Oke, berarti 1-0. Andi 1, Anissa 0. Kemudian bayam, kangkung. Oke, satu sama. Oke, ini terakhir ya, siapa yang kena itu berarti siapa yang berhasil itu pemenangnya. Marmut. Lagi. Kucing. Nah, berarti pemenangnya saudara Andi ya. Berarti silakan. Nah, baik. Sebelum masuk ke materinya itu, saya akan sedikit menjelaskan tujuannya saya duduk di sini itu apa. Tujuan saya duduk di sini itu
untuk menyampaikan sebuah layanan orientasi dengan bertema yaitu pengenalan kampus Unja atau Universitas Jambi. Nah, dimana supaya kalian ini sedikit lebih mengerti gitu kan, apa sih itu Unja, caranya, apa aja sih fakultasnya, prodinya, kegiatan lainnya gitu. Jadi apakah kalian siap untuk layanan pagi hari ini? Siap, Pak. Oke, kita langsung masuk. Yang pertama itu saya akan sedikit menyampaikan tentang sejarah Universitas Jambi. Jadi pada tahun 1960 itu berdiri Akademi Perniagaan Jambi yang bernaung di bawah Yayasan Perguruan Tinggi Jambi. Nah, jadi dulu nih Universitas Jambi atau Unja ini namanya bukan Universitas Jambi ya, masih Akademi Perniagaan Jambi gitu, yang bernaung di Perguruan Tinggi Jambi. Nah, yayasan ini didirikan atas prakarsa tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah Jambi waktu itu dan diketahui oleh Bapak R. Sudarsono yang waktu itu menjabat sebagai wali kota Jambi. Kemudian selanjutnya pada tahun 1961 Akademi Perniagaan Jambi berubah menjadi Fakultas Ekonomi bersamaan dengan berdirinya Fakultas Hukum. Keduanya berafiliasi ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Berbekal dengan adanya dua fakultas tersebut, nah, tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah daerah Jambi memperjuangkan berdirinya sebuah perguruan tinggi di Jambi melalui Panitia Persiapan Pendirian Universitas Negeri Jambi. Nah, ini baru masuk ke namanya ya, Universitas Jambi ini. Untuk pendiriannya itu baru mulai. Jadi itu awalnya bukan Universitas Jambi namanya. Nah, dengan keputusan Menteri PTIP nomor 105 tahun 1962 tanggal 15 Agustus 1962 dibentuklah Panitia Persiapan Pendirian Universitas Jambi. Nah, panitia ini diketahui oleh Kolonel M.J. Singedekane yang pada waktu itu adalah Gubernur Provinsi Jambi. Nah, selanjutnya hasil kerja panitia ini adalah berdirinya pada tanggal 1 April 1963 Universitas Negeri Jambi yang dikukuhkan dengan surat keputusan Menteri PTIP nomor 25 tahun 1963 pada tanggal 23 Maret 1963. Panitia Persiapan Pendirian Universitas Negeri Jambi kemudian membuka dua fakultas baru. Nah, berarti pada sejak 1963 ini Panitia Persiapan Pendirian Universitas Negeri Jambi ini membuka dua fakultas baru, yaitu Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan. Nah, sehingga pada saat diresmikan pada tanggal 1 April 1963, Universitas Negeri Jambi memiliki 4 fakultas. Apa saja? Yaitu ada Fakultas Ekonomi, Hukum, Pertanian, dan Fakultas Peternakan. Mulai saat itu, pada tanggal 1 April dijadikan sebagai tanggal disnatalis universitas ini. Nah, kemudian selanjutnya pada tahun 1966 keluar keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 148 yang menetapkan berdirinya universitas ini dengan nama Universitas Jambi. Nah, jadi baru ini keluar surat keputusan pada tahun 1966. Itu harus keluar surat keputusan bahwa menetapkan berdirinya universitas ini dengan nama Universitas Jambi. Jadi pada tahun 1966 ini namanya itu baru disahkan Universitas Jambi. Nah, namun ada kendala di sini. Namun karena suatu dan hal lain, surat keputusan presiden tersebut tidak sampai di Jambi. Maka selama bertahun-tahun hingga keluarnya keputusan presiden nomor 41 tahun 1982, universitas ini bernama Universitas Jambi.
Putusan Menteri PTIP nomor 25 tahun 1963 di samping menetapkan berdirinya Universitas Negeri Jambi, menetapkan suatu presidium yang bertugas memimpin universitas ini, yaitu Kolonel M.J. Singedekane selaku Gubernur Jambi, yang tadinya menjabat sebagai ketua persiapan pendirian Universitas Jambi. Nah, sistem ini berakhir, presidium ini berakhir dengan diangkatnya Dr. Handes Kemas Muhammad Saleh sebagai pejabat rektor atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, jadi itu ada beberapa episode ya. Presidium itu ada 4 presidium dari tahun 1963 sampai 1977 itu masih pemberlakuan presidium. Nah, yang pertama itu ada Bapak Kolonel M.J. Singedekane dari tahun 1963 sampai 1966. Beliau menjadi presidium Universitas Jambi. Kemudian dilanjutkan oleh Haji Amanap pada tahun 1966 sampai 1968. Kemudian dilanjutkan oleh RM Nur Atmadibrata tahun 1968 sampai 1974. Kemudian yang terakhir ada Jamaluddin Tambunan SH dari tahun 1974 sampai 1977. Nah, sebelum lanjut, Bapak ada mau tanya dengan kalian. Siapa tahu kalian tahu, kalian tahu nggak sih, kan setelah ini berakhir, presidium ini berakhir kan sekarang namanya ganti rektor gitu kan, rektor Universitas Jambi. Nah, kalian tahu nggak sih siapa rektor Unja pada saat ini? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Nah, namanya itu Profesor Dr. Haji Sutrisno yang menjabat sebagai rektor Universitas Jambi pada saat ini. Kemudian ya selanjutnya, setelah kita membahas sejarah Universitas Jambi, sekarang kita lanjut membahas keadaan lingkungan Unja pada saat ini. Nah, jadi pada saat ini kondisi lingkungan di sekitar atau di dalam Universitas Jambi sangatlah begitu nyaman dan segar udaranya, dengan pepohonan yang rindang dan tinggi membuat kondisi di bawah pohon tersebut sangat sejuk dan tenang, membuat pikiran dan badan menjadi lebih fresh. Lebih lagi sekarang sudah banyak kursi-kursi permanen yang dibuat oleh universitas, semakin membuat kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi makin betah berlama-lama di kampus. Bahkan di bawah pohon rindang itu menjadi tempat favorit dan sebagai tempat favorit sebagai nongkrong gitu mahasiswa atau mahasiswi. Ditambah lagi tuh belum beberapa lama ini universitas itu membuat seperti danau mini gitu, yang isinya tuh ya ada ikan-ikan, terus ada sebuah jembatan yang mirip dengan jembatan Gentala, dan juga tuh di pinggir danau itu ada seperti bangunan kecil seperti gubuk gitu ya, untuk mahasiswa-mahasiswi sana itu untuk mengerjakan tugas di situ. Jadi kan suasana hati tenang sambil melihat danau gitu. Kemudian kita lanjut ke jumlah fakultas dan prodi pada saat ini. Kira-kira Andi atau Anissa ada tahu nggak berapa sih jumlah fakultas dan prodi Universitas Jambi? Tidak tahu Pak. Nggak tahu ya. Oke. Jadi sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan apa itu fakultas dan apa itu jurusan. Nah, jadi fakultas itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, yaitu
bagian perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang berdiri atas beberapa jurusan. Dari pengertian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa fakultas yaitu bagian dari universitas yang di dalamnya menaungi jurusan yang sama dalam cakupan ilmunya. Seperti halnya fakultas peternakan yang di dalamnya itu terdapat jurusan seperti teknologi hasil perikanan, peternakan, ilmu perikanan, dan sebagainya. Kemudian jurusan. Nah, apa sih jurusan? Jurusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti yaitu bagian dari suatu fakultas atau sekolah tinggi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi. Misal jurusan akuntansi, jurusan manajemen gitu. Nah, dari pengertian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa jurusan yaitu sebuah tempat yang di dalamnya mempelajari ilmu yang lebih menjurus sebagai jurusan seperti jurusan perpajakan, ilmu politik, ilmu sejarah, dan sebagainya. Nah, hingga saat ini Unja itu memiliki 14 fakultas yang terdapat 70 prodi di dalamnya. Nah, apa saja fakultasnya dan apa saja prodinya, nah, akan Bapak sebutkan secara singkat saja biar kita tidak terlalu lama. Nah, jadi fakultas yang pertama itu ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di dalamnya itu ada 13 prodi. Yang prodi pertama itu ada Administrasi Pendidikan, kemudian ada Bimbingan dan Konseling, lalu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian ada Bahasa Inggris, ada Pendidikan Biologi, ada Pendidikan Ekonomi, kemudian Fisika, Guru PAUD, Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Kimia, Matematika, Pancasila, kemudian yang terakhir ada Pendidikan Sejarah. Jadi itu ada 13 prodi untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Nah, kemudian masuk fakultas yang kedua, yaitu ada Fakultas Hukum. Nah, Fakultas Hukum ini terdiri hanya satu prodi, yaitu ilmu hukum itu sendiri. Nah, kemudian masuk lagi ke fakultas berikutnya, yaitu fakultas yang ketiga ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau biasa disebut tuh FEB. Nah, kemudian di dalamnya ini ada 8 prodi. Yang pertama itu ada akuntansi, kemudian ada manajemen pemasaran, kemudian perpajakan, kemudian keuangan daerah, akuntansi, ekonomi Islam, ekonomi pembangunan, manajemen. Nah, itu ada 8 prodi. Yang selanjutnya ada Fakultas Pertanian. Nah, di sini di dalam Fakultas Pertanian terdiri ada 3 prodi, yaitu yang pertama ada D3 Agrobisnis, kemudian Agribisnis, yang terakhir ada Agroekoteknologi. Nah, itu Fakultas Pertanian dan 3 prodi. Yang selanjutnya ada Fakultas Peternakan. Ada 4 prodi. Yang pertama ada D3 Kesehatan Hewan, yang kedua ada D3 Teknologi Hasil Perikanan, yang ketiga ada Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, kemudian yang terakhir yang keempat itu ada S1 Peternakan itu sendiri. Nah, itu yang untuk fakultas yang kelima. Kemudian fakultas selanjutnya yaitu ada Fakultas Sains dan Teknologi atau biasa disebut itu Saintek ya. Di situ ada 11 prodi. Yang pertama ada Analisis Kimia, Kimia Industri,
biologi, farmasi, fisika, kimia, matematika, sistem informasi, teknik geofisika, teknik geologi, dan yang terakhir ada teknik pertambangan. Kemudian selanjutnya fakultas ketujuh itu ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di situ ada 5 prodi. Yang pertama ilmu keperawatan, kedokteran, psikologi, profesi dokter, dan selanjutnya profesi nurse. Ya, 5 prodi. Kemudian ada yang selanjutnya itu yang ke-9 Fakultas Ilmu Budaya. Tahu disebut, biasanya sering disebut itu singkatannya FIB. Di situ ada 5 prodi. Yang pertama ada arkeologi, kemudian ada bahasa Arab, kemudian ilmu sejarah, kemudian ada sastra Indonesia, dan seni drama, tari, dan musik. Kemudian yang selanjutnya ada fakultas yang ke-10 yaitu Fakultas Teknologi Pertanian. Yang pertama ada 3 prodi. Yang pertama itu teknik pertanian, kemudian teknologi hasil pertanian, kemudian teknologi industri pertanian. Yang selanjutnya ada fakultas yang ke-11 yaitu Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ada 2 prodi. Yang pertama kepelatihan olahraga, yang kedua ada pendidikan olahraga dan kesehatan. Dan selanjutnya ada fakultas yang ke-12 yaitu Fakultas Kehutanan. Ada 1 prodi di situ yaitu prodi kehutanan itu sendiri. Kemudian yang ke-13, fakultas ke-13 itu ada Fakultas Teknik. Ada 5 prodi. Yang pertama itu teknik elektro, teknik kimia, teknik lingkungan, lalu teknik sipil. Yang terakhir profesi insinyur. Ya. Terakhir, fakultas terakhir itu ada Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ada 2 prodi. Prodi pertama itu ada ilmu kesehatan masyarakat. Yang kedua ada 1 prodi ya? Iya, ada 1 prodi. Lupa saya. Ada 1 prodi ternyata ya. Kira-kira ada yang dipertanyakan dari Anissa dan Cukup, Pak. baik, kalau sudah cukup, selanjutnya kita akan masuk membahas tentang UKM yang ada di Universitas Jambi. Sebelumnya ada yang tahu UKM itu apa? Anissa tahu, Pak. Nah, apa Anissa? Unit kegiatan mahasiswa, Pak. Baik, bagus sekali ya. Jadi ya benar 100 buat Anissa. Jadi UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Jadi itu mahasiswa itu juga ada kegiatan ya di luar kelas gitu kan, tidak hanya belajar di ruangan, tidak itu aja gitu. Jadi apa saja yang ada di UKM ini atau unit kegiatan mahasiswa ini, jadi itu ada 20, kurang lebih ada 20 UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Nah, yang pertama itu ada UKM Mapala, yang kedua ada PMI, kemudian yang ketiga ada paduan suara, kemudian ada UKM tari, UKM olahraga dan bela diri, kemudian UKM bahasa Inggris, UKM rohis, UKM menwa, UKM musik, eksis, UKM badan eksklusif mahasiswa atau BEM, kemudian ada UKM majelis aspirasi mahasiswa, kemudian ada UKM tata boga, UKM sinema, UKM kepramukaan juga ada, UKM FIS, UKM sastra, UKM PTQ, UKM Go Green, kemudian ada UKM entrepreneurship yang terakhir. Nah, jadi untuk jadi itulah UKM-UKM yang ada di Universitas Jambi. Nah, kira-kira apakah dari Andi atau Nisa ada yang mau dipertanyakan? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak saya
cukupkan sampai di sini saja. Persiapkan diri kalian untuk layanan lanjutan berikutnya. Sebelum saya tutup atau sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zombie apocalypse.